Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah media pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS kami dengan membawa media yang saya bawakan itu tentang zakat fitrah. Ini medianya ada rumah, keluarga, dan timbangan. Masuk ke zakat. Apa itu zakat? Secara bahasa, zakat yang berarti mensucikan, membersihkan atau tumbuh. Sedangkan secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai tanda syukur atas nikmat berpuasa untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang dilakukan selama berpuasa. Contohnya dosa-dosa kecil itu yaitu berkata kotor, berbohong pada orang tua. Itu termasuk dosa-dosa kecil selama bulan puasa. Maka dari itu kita diwajibkan untuk bersedekah supaya mensucikan atas apa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Selanjutnya, untuk berzakat fitrah kita perlu untuk berzakat fitrah itu tentunya mengetahui besarnya zakat fitrah yang berlaku di wilayahmu. Misal di Bangka ini satu orang tuh berzakat fitrah tuh berapa? Kalau di kampung aku tuh berapa? Itu. Yang kedua, menghitung jumlah orang yang akan diberi zakat fitrah di dalam keluargamu termasuk dirimu sendiri. Nah, di sini ada satu keluarga 5 orang. Jadi dalam satu orang itu membayar zakatnya itu setara dengan satu sa, yaitu satu sa setara dengan 3,1 liter. Yaitu kalau dihitung dengan beras yaitu setara dengan 2,5 kilogram. Kalau dihitung secara makanan pokok secara beras. Selanjutnya yang ketiga, menentukan jenis makanan pokok yang akan dijadikan zakat fitrah dan menghitung jumlah besaran-besaran yang ditetapkan. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, di berbagai tempat itu berbeda-beda untuk menghitung zakat yang dikeluarkan dalam suatu keluarga ataupun satu orang. Yang keempat, menyalurkan zakat fitrah kepada yang berhak sebelum waktu pelaksanaan Idul Fitri. Nah, untuk berzakat fitrah kita perlu mengetahui ada 4 komponen ini. Yang pertama yaitu besarnya zakat yang dikeluarkan pada wilayah tertentu. Yang kedua, berapa orang dalam keluarga yang dapat memberi zakat. Yang ketiga, menentukan apa yang patut diberi atau kita zakatkan kepada orang lain, misal kayak makanan pokok ataupun bisa benda seperti uang. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai syarat-syarat tertentu seperti memiliki kelebihan harta dari keperluan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, orang yang dinafkahinya pada saat akhir bulan Ramadan. Nah, di sini hukum zakat fitrah ini wajib bagi kita seorang muslim, tidak wajib bagi orang yang belum muslim. Dan seorang kepala keluarga itu wajib untuk berzakat karena dia mempunyai orang-orang yang dinafkahinya. Seperti yang ada di media ini, dalam satu keluarga ada 5 orang. Dia wajib menafkahi dan membayar zakat-zakat yang di dalam keluarganya ini. Syarat-syarat wajib zakat fitrah yaitu yang saya katakan tadi, menjadi seorang muslim tentunya. Yang kedua, mampu secara finansial untuk membayar zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah ini tidak memaksa seorang itu wajib untuk zakat fitrah dengan cara berhutang atau meminjam. Itu wajib bagi orang yang finansialnya itu mampu untuk membayar zakat fitrah. Menunaikan zakat fitrah pada waktu yang ditetapkan yaitu sebelum Idul Fitri.
Nah, kita mau membayar zakat fitrah itu sebelum waktu sholat Id, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sesudah itu tidak membayar zakat fitrah namanya, tapi sedekah. Lanjut. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Apa saja golongan tersebut yang berhak menerima zakat fitrah? Yaitu yang pertama, orang fakir, orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Nah, orang yang berhak itu yaitu orang yang fakir. Yang pertama, yang tidak mempunyai hasil usaha atau pekerjaan, itu orang fakir. Yang kedua, fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Nah, orang fisabilillah ini berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang ketiga, gharim. Orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya. Nah, orang yang mempunyai hutang piutang tapi tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sanggup membayar hutangnya, kita boleh saja memberikan zakat fitrah kita kepada orang tersebut. Yang keempat, amil zakat, panitia penerima dan pengelola dana zakat. Panitia pengelola zakat juga berhak untuk menerima zakat fitrah karena dia membantu masyarakat untuk berzakat fitrah. Yang kelima, orang miskin, orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, orang miskin juga berhak karena dia tidak mempunyai harta dan hasil usaha untuk dirinya. Maka dia berhak mendapatkan zakat dari kita. Yang keenam, orang mualaf, kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Orang mualaf itu berhak mendapatkan zakat fitrah karena dia itu belum tahu apa itu zakat fitrah, apa itu sholat atau apa. Karena dia baru masuk Islam, maka dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Yang ketujuh, ibnu sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir. Kita juga bisa memberikan zakat fitrah kita kepada orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu musafir. Yang ke-8, riqab, hamba sahaya atau budak. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang saya katakan awal tadi, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah mulai dari terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Itu waktu mengeluarkan zakat fitrah. 2 hari sebelum itu juga bisa mengeluarkan zakat fitrah. Tujuan dari zakat fitrah ini ialah untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa yang terjadi selama bulan Ramadan dan juga membantu mereka yang membutuhkan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan layak. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai zakat fitrah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.